Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan sore ini kita akan belajar membuat animasi menu ya. Jadi nanti kita buat menu dengan memanfaatkan teknik untuk animasinya dan kemudian menggunakan aturan mas. Nah, silahkan nanti kalian perhatikan, ini contoh menu yang sudah Bu Eka buat. Ini hanya contoh, kalian boleh membuat sekreatif kalian mungkin itu ya, kreatif mungkin dengan ide-ide kalian. Ini contohnya. Nah, kalau misalkan kita klik tombol di sini, nah pilihannya muncul. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini Bu Eka cuma beri tulisan materi 1. Sebenarnya di sini tampilan materi yang ingin kalian buat ya. Misalkan kita klik pilih materi kedua. Nah, maka muncul materi kedua seperti ini. Nah, ini kebetulan yang Bu Eka beri link hanya materi 1 dan materi 2, hanya sebagai contoh saja ya. Nah, sekarang langsung kita praktekkan. Caranya yaitu kalian klik ini ya, buka dulu Macromedia Flash kalian open Macromedia Flash-nya, pilih flash dokumen. Di sini saya membuatnya fit in window ya, biar kelihatan semua. Nah, misal kalian sediakan bentuk layar frame-nya terlebih dahulu, misalkan seperti punya Bu Eka ini. Tapi bebas ya, nanti terserah kalian ya modelnya ya. Jadi ini Bu Eka hanya memberikan contohnya saja. Nah, tadi kalau Bu Eka tadi kan membuat dari atas ke bawah. Ini nanti Bu Eka contohkan yang dari samping kiri ke kanan. Jadi tekniknya sebenarnya sama aja, cuma kalau ini kan dari kiri ke kanan, kalau yang tadi dari atas ke bawah gitu aja. Ya, biar ada variasinya. Nah, kita coba membuat tampilan biasa dengan rectangle tool. Ya, dengan rectangle tool warna garisnya tidak Bu Eka beri. Nah, sekarang Bu Eka beri warna bidangnya. Misalkan mau Bu Eka beri warna sedikit warna orange gini ya. Kita buat bebas saja seperti biasa seperti ini. Nah, kemudian klik rectangle, klik selection tool. Kita klik bidang yang baru saja kita buat. Kita buka propertiesnya. Nah, kita atur W dan H-nya. Sebenarnya ini hanya contoh saja ya, mau nggak pakai W dan H sesuka dengan kreativitas kalian juga nggak masalah. Ini cuma Bu Eka supaya tampilannya lebih ini ya, apa namanya, ukurannya lebih jelas seperti itu saja. Jadi Bu Eka di sini mengetikkan W-nya 550. Hanya Bu Eka gunakan, katakanlah di sini Bu Eka gunakan 50. Nah, seperti itu. Nanti bisa diedit lagi. Ini Bu Eka pakai X-nya 0, Y-nya 0. Nah, kalau misalkan Bu mau dibuat warnanya, ada gradasi warnanya Bu, silahkan, tidak apa-apa, bisa saja. Caranya bagaimana? Kalian buka di bagian color. Ini colornya diklik. Nah, ini kan ada tipe ini, tipenya solid. Nah, ini kita klik, ada pilihannya non, berarti nggak tanpa warna. Solid ya, seperti warnanya cuma warna tunggal. Linear ini nanti bisa dibuat berbagai warna. Jadi misalkan diklik ini ya, klik linear. Nah, di sini ada 2 warna. Sebenarnya nanti kalau diklik di tengah di sini ditambahi lagi juga bisa, tidak masalah. 4 warna, 3 warna, 5 warna juga bisa. Di sini hanya menggunakan 2 warna. Misalkan Bu Eka ganti di sini ada warna oranye. Nah, oranyenya terlalu merah ya. Coba kita pakai oranye yang ke arah kuning. Nah, misalkan gini. Nah, ini putihnya kita ganti, yang putih kita ganti warna kuning. Nah, tampilannya seperti ini. Terus Bu, kalau mau mengatur warnanya ini seperti apa, bagaimana? Ini kan warnanya dari orange ke arah kuning. Misalkan kalian nggak mau modelnya dari orange dari kirinya orange, kemudian dari kanannya kuning. Caranya kalian klik paint bucket tool. Paint bucket toolnya diklik. Nah, arahkan ke sini. Nah, ini kan bisa kalian, bisa diotak-atik seperti ini. Diklik, diklik terus ditarik. Kalian tekan kursor, digeser. Nah, ini untuk mengatur warnanya mau kalian tampilkan seperti apa. Nah, misalkan seperti ini.
mau miring misalkan. Nah, miringnya kemiringannya seberapa? Nah, tinggal diatur seperti ini. Misalkan punya Bu Eka begini ya. Kemudian kita klik selection tool. Yang mau kita tampilkan modelnya nggak hanya seperti ini. Misalkan mau diotak-atik lagi, saya klik dulu di luar layarnya. Nah, ini tinggal Bu Eka atur aja. Misalkan ini mau Bu Eka perkecil, tinggal ditarik gini aja. Bagaimana Bu tadi caranya? Misalkan saya Ctrl Z ya. Jangan sampai terklik seperti ini muncul bintik-bintik. Arahkan saja kursornya. Nah, ke ujung yang di sebelah ini misalkan yang mau ditarik ke atas. Kalian tekan klik, geser aja ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian arahkan kursornya di ujung yang di sebelah kiri bawah. Tekan tombol klik di kursor. Kemudian geser ke bawah. Nah, ini kalau mau diperlebar seperti ini. Kalau mau memberikan efek lengkung sama seperti kemarin, arahkan di tengah-tengah garisnya. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalian tekan sama seperti tadi, tekan klik, kemudian geser ke atas sedikit. Nah, jadi ada efek lengkungnya seperti ini. Nah, ini kan sudah. Nah, ini yang mau Bu Eka beri misalkan tidak hanya atasnya tetapi bawahnya ya. Tinggal gini saja. Kita klik. Nah, perhatikan ukurannya. Di sini W-nya 550 hanya 75. X-nya 0, Y-nya Bu Eka buat 0. Nah, seperti ini. Mau kita copy, tinggal kita klik. Bisa pakai modify. Sorry, mohon maaf. Kita copy dulu ya Bu Eka, lupa. Nah, ini kan masih ini, kita klik kanan, pilih copy. Kemudian kita klik kanan di sembarang tempat, pilih paste in place. Selanjutnya kita klik modify, transform, scale and rotate. Nah, scale-nya biarkan tetap. Nah, rotate-nya ini kita pakai 180. Oke, nah begini kan ya. Sehingga muncul seperti ini. Nah, ini posisinya tinggal ini aja. Kita atur. X ini kan tetap di 0 ya. Posisi yang di sebelah sini tetap di 0, tapi Y-nya. Nah, Y-nya ini kita perhatikan H. H ukurannya 750, sementara ketinggian layar ini adalah 400. Berarti posisi Y adalah 400 dikurangi 75, yaitu 325. Nah, seperti itu 325. Nah, posisinya jadi ada dua bagian di atas dan di bawah. Nah, sekarang layarnya kita kunci seperti ini. Kemudian kita klik kanan layer 1, kita insert layer. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat tombol untuk menunya di sebelah sini ya. Kita buat tombol menunya di sebelah sini. Ya, ini juga bisa kita atur sebenarnya. Nah, ini Bu Eka tutup dulu ya. Agak Bu Eka kecil. Nah, begini biar layarnya dua-duanya kelihatan. Nah, sekarang mau kita bentuk di sebelah sini ada tombol menu seperti itu ya. Nah, kalian klik lagi rectangle tool seperti ini. Nah, warnanya terserah kalian, bisa kalian sesuaikan. Saya pakai warnanya di sini mungkin merah ya, biar sedikit berbeda. Nah, saya buat menunya di sini. Ini posisi juga terserah kalian ya, jadi ini contohnya saja dari Bu Eka. Nah, begini, klik selection tool. Nah, ini Bu Eka klik, Bu Eka mau atur W-nya, mau Bu Eka buat katakanlah W-nya adalah 40, atau mungkin kalau terlalu lebar bisa pakai 35. 35 boleh, 40 boleh, ini hanya tergantung ini saja ya, kebutuhan saja. Kemudian hanya Bu Eka buat katakanlah 200 misalkan. Nah, tombolnya akan segini ya. Nah, ini Bu Eka posisikan, diklik Bu Eka posisikan agak di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, nah kan jadi begini ya. Kita tambahkan tulisan text tool. Pastikan di sini jenisnya static text ya, pastikan jenisnya static text. Kemudian di sini jenis huruf bebas terserah kalian. Kita coba cek dulu contoh-contohnya di sini. Nah, ini bentuk huruf-hurufnya ya. Nah, bisa kalian pilih.
Nah, itu contohnya bentuk tulisannya ada di bawah. Ya, nah, mau bentuk yang mana? Misalkan BK mau pakai Bookman Old Style. Ya. Sekarang warnanya supaya kontras dengan warna yang merah, BK gunakan warna putih. BK klikkan di sini, BK buat tebal ukurannya 30. Nah, saya tekan caps lock biar nanti nggak pakai tekan tombol shift. Jadi ini BK tulis M, BK tulisnya ke bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal BK atur posisinya. Kenapa di sini BK kasih kosong di tengahnya begini? Itu nanti karena mau BK buat tombol tanda segitiga arah ke kanan dan ke kiri. Sekarang kita mau buat bentuk tombol segitiganya. Arahkan kursornya ke rectangle tool, arahkan ke bentuk yang segitiga. Nah, ini mohon maaf ya. Nah, ini arahkan ke bentuk segitiga kecil. Kalian tekan lama sampai muncul pilihan rectangle tool dan polystar tool. Kalian klik polystar tool, kemudian buka properties. Kemudian kalian cek bagian option, ini diklik. Nah, lihatlah number of side. Number of side-nya karena kita mau membuat segitiga. Segitiga itu sisinya ada 3. Maka kita klik 3. Oke. Nah, warnanya kan putih ya. Warnanya putih, tidak ada garis tepi. Kita buat aja sembarang dulu. Nah, pastikan bentuknya ini. Nah, coba buat yang ke arah kanan. Nah, kita buat agak kecil saja. Nah, seperti ini. Kemudian klik selection tool. Nah, kita tinggal klik rectangle tool ini tadi, maaf, segitiganya tadi. Kalian klik kanan, pilih convert to symbol, jadikan dia sebagai button. Oke, jadikan sebagai button. Nah, tinggal kita posisikan. Nah, jadi modelnya begini ya. Ini cuma contohnya dari Bu Eka ya. Kalau kalian misalkan tidak mau membuat seperti ini ya silahkan, bebas. Ini hanya contohnya saja. Misalkan tadi tidak mau pakai segitiga, tulisan menu langsung kalian jadikan tombol juga silahkan. Nah, ini bentuk utamanya tampilannya seperti ini sudah ada. Tinggal kita tambahkan tombol-tombol menu yang lainnya di belakangnya, begitu ya. BK mau memanfaatkan yang warna warna merah ini tadi. BK copy pakai Ctrl C, Ctrl Shift V, itu sebenarnya sama ya. Ctrl C, Ctrl Shift V. V-nya ini kan 35. Jadi posisinya supaya tetap, X-nya ini Bu Eka ubah. Cuma geser ke belakang menjadi negatif 35. Nah, begini. Warnanya Bu Eka ubah, jadi warnanya nanti agak memudar, habis tadi warna merah. Sekarang Bu Eka ubah ke warna oranye, jadi nanti ada gradasi warnanya. Bu Eka klik lagi di yang ini, pakai Ctrl C, Ctrl Shift V. Nah, posisinya diubah lagi, bergeser 35 lagi ke arah kiri, maka menjadi negatif 70. Warnanya kita ubah lagi. Nah, sebelahnya. Cara yang sama, misalkan kita membuat 3 submenu, tinggal diklik, Ctrl C, Ctrl Shift V. Artinya apa? Ctrl C itu copy, Ctrl Shift V itu berarti dipastekan di tempat yang sama atau menggantikan tulisan tadi. Apa tadi pilihannya? Paste in place. Ya, jadi itu untuk menggantikan paste in place. Sekarang dikurangi lagi ke kiri 35, maka menjadi negatif 105. BK ganti warnanya. Nah, jadi ada 3 tombol pilihan menu begini ya. Nah, terus di sini mau BK tambahkan tulisan menu lagi untuk misalkan ini nanti materi 1, materi 2, materi 3. Saya gunakan ini tulisan yang ada. Pakai cara yang sama ya, Ctrl C, Ctrl Shift V, tekan tombol Shift, geser ke arah kiri. Nah, tinggal diposisikan. Nah, ini Bu Eka ubah ukuran hurufnya ya, Bu Eka gunakan tadi kalau 30 ini 25 biar lebih kecil. Nah, Bu Eka tuliskan di sini. Nah, materi 1. Nah,
Ternyata untuk materi 1 ini kan terlalu besar. Nah, kita bisa ubah juga misalkan menjadi 20. Nah, lebih kecil begini ya. Nah, tinggal diposisikan. Kalau mau memposisikan jangan lupa menggunakan selection tool. Nah, sudah, kita copy lagi Ctrl C, Ctrl Shift V. Nah, tinggal digeser. Posisikan dan ini diganti materi 2. Tekan selection tool. Masih tercopy kan tadi ya, Ctrl Shift V. Tinggal digeser ke arah kiri lagi, diposisikan. Nah, ini jadi materi 3. Nah, seperti ini. Selection tool. Nanti kalau di atas juga sama ya caranya, cuma posisinya tadi dia di atas. Nah, sekarang kita jadikan bagian dari materi 1, materi 2, materi 3 ini sebagai tombol. Kalau misalkan kalian hanya ingin menjadikan tombol tulisannya saja silahkan. Kalau beserta dengan ini apa namanya, backgroundnya juga silahkan. Nah, kalian klik backgroundnya, tekan shift di keyboard, klik juga tulisannya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian klik kanan, convert to symbol, jadikan button. Nah, lakukan untuk semuanya ya. Ini kita coba lagi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita buat dulu menu tampilannya. Nanti kan ada tulisannya materi 1. Maksudnya itu apa? Diganti isi materi yang berkaitan dengan materi 1. Itu hanya contoh ya. Kalau misalkan kalian pakai operasi bilangan bulat, misalkan menunya operasi bilangan bulat, berarti di sini penjumlahan, pengurangan, perkalian, misalkan seperti itu silakan. Berarti nanti yang diisikan layar kalau pas penjumlahan ya berarti tentang operasi bilangan bulat tentang penjumlahan. Kalau pas diklik yang materi 2 atau tadi bilangan operasi bilangan bulat tentang yang pengurangan, ya berarti di sini isinya tentang pengurangan. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita buat materinya dulu tetapi di menu yang lain ya. Di menu yang lain berarti kalian Ctrl N terlebih dahulu. Ctrl bersama dengan huruf N, pilih flash dokumen baru. Nah, kita ketikkan aja tulisan biasa ya. Nanti ini hanya untuk mencoba dulu. Kalian klik text tool. Nah, ini warna hurufnya kalian bebas, terserah kalian. Ukuran hurufnya saya perbesar. Nah, saya klikkan di sini aja, biasa aja di tengah, nanti biar nggak kelihatan. Jadi di sini materi 1. Nah, misalkan kalau terlalu besar, saya ubah dulu di sini menjadi 40. Ini tinggal saya posisikan, misalkan di sini. Nah, coba kita cek apa dia benar-benar di tengah-tengah. Nah, tinggal diposisikan begini saja. Kemudian kita klik file, save as. Nah, katakanlah kita buat folder ya, kita buat new folder. Namai foldernya materi latihan membuat menu misalkan. Nah, ini dikasih nama materi, jadi yang bawah ini, oh maaf ini dibuka dulu ya foldernya, folder penyimpanannya kita buka terlebih dahulu. Filenya kita beri nama materi 1. Penamaan ini nanti harus diingat-ingat ya, kalian menggunakan huruf kapital, ada spasinya atau tidak, itu harus kalian ingat. Kalau misalkan ada huruf kapital, terus yang lainnya huruf kecil, diberi spasi, kemudian ada tulisan 1, kalian ingat-ingat. Nah, di sini Bu Eka memberikan contoh materi 1 tidak menggunakan spasi dan tulisannya huruf kapital semua. Saya save. Saya tekan Ctrl Enter untuk memunculkan SWF-nya. Kemudian saya tutup. Saya ganti di sini materi 2. Nah, kita save as lagi, berarti file, save as. Kita namakan di sini materi 2. Kemudian kita Ctrl Enter.
Tadi kan ada 3 ya, satu lagi materi 3. Kita save as lagi, bukan di save ya, kalau di save nanti namanya masih pakai materi 2 nanti ya. Kita save as, ini kita ganti materi 3, kemudian kita tekan Ctrl Enter untuk memunculkan SVF. Nah, untuk materi sudah, biar tidak mengganggu bisa kalian tutup di close tanda silang yang kecil ini, atau misalkan nggak mau ditutup juga nggak apa-apa. Kita kembali ke menu. Nah, sekarang kita beri perintah dulu untuk tombol materi 1, materi 2, dan materi 3. Kita klik di materi 1, kalian buka actionnya. Nah, di sini kalian tuliskan on. Nah, ini Bu Eka ubah dulu ya, tadi Bu Eka caps lock-nya masih aktif. Kita klik on, kurung buka, pilih rilis, kurung tutup, kurung kurawal buka, di sini ya, kurung kurawal buka. Nah, kemudian di sini kita pilih tulisan go to and play. Perhatikan hurufnya besar kecilnya ya. Boleh pakai spasi, boleh tidak. Kurung buka. Nah, tujuannya di sini adalah mohon maaf, bukan go to and play ya, agak salah. Mohon maaf, bukan go to and play, tapi load movie 6. Ya, ini untuk memanggil SVF dari materi 1, materi 2, materi 3. Load movie 6, kurung buka. Nah, di sini ada tulisannya URL. URL-nya berarti ya materi yang kalian buat SVF-nya tadi. Level itu berarti peletakan. Kalau misalkan anggapannya sebagai suatu kertas, kalian punya misalkan katakanlah 3 lembar kertas yang ditumpuk atau misalkan kalau dibuat berlapis seperti itu. Lapisan bawah itu dinilai sebagai level 0. Di atasnya ada level 1, di atasnya lagi ada level 2. Nah, ini nanti maunya untuk yang SVF-nya, untuk materi 1, materi 2, materi 3, kita letakkan filenya itu di bawah file menu gitu ya. Nah, sekarang coba nanti level untuk SVF-nya menu kita letakkan di level kedua, dan SVF-nya untuk materi 1 sampai materi 3 kita letakkan di level 1. Load movie 6. Nah, di sini kita klik namanya tadi ya, Bu Eka pakai huruf kapital. Kemudian tanda double petik yang dipakai. Kita ketikkan materi 1.svf. Nah, SVF-nya ini Bu Eka ganti huruf kecil ya. SVF double petik. Nah, koma. Levelnya tadi Bu Eka sampaikan level 1. Kurung tutup. Metodenya tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Titik koma. Nah, ini nanti akan ada pemberian gerak untuk tombol menunya. Nah, jadi load movie 6 ini nanti ketika diklik yang dituju itu adalah materi SVF 1 ini tadi di level 1, materi 1 SVF di level ke-1, dan nanti tombolnya itu langsung bergerak nutup ya. Jadi kalau misalkan tombolnya ini, Bu Eka coba tutup dulu actionnya. Nanti kalau kita klik kan bergeser ke kanan. Ketika materi ini kita klik, misalkan materi 1 kita klik, otomatis tombol menunya kembali ke belakang. Sehingga kan harus ada efek untuk bergerak kembali ke belakang. Nah, di sini perhatikan materi 1.svf 1 titik koma, go to and play, kurung buka, kalian pilih nanti 22. Jadi nanti untuk mulai bergerak menutup itu di frame ke-22. Titik koma, kurung kurawal tutup. Semua ini kita copy ya, kita blok dulu. Klik kanan, copy. Nah, saya tutup dulu salah satu biar klik yang untuk tombol materi 2, actionnya masih terbuka, kita klik di sini, Ctrl V. Kita ganti di sini materi 2. Begitu juga untuk yang di sini. Nah, sama. Ctrl V, kita ganti di sini 3. Nah, seperti ini.
Action yang ini kita tutup terlebih dahulu. Nah, sekarang kita tambahkan ini ya, apa namanya, gerakan untuk tombolnya bergeser. Nah, sekarang tadi kan di frame ke 1, sekarang frame 2 di setiap layer, terutama khusus untuk layer 2 saja ya, frame 2 layer 2, kita klik kanan, pilih insert keyframe. Nah, seperti ini. Bu, kok yang ini hilang? Ya, nanti kita gerakkannya belakangan ya, untuk backgroundnya ya. Kemudian klik kanan frame 20, pilih insert keyframe. Nah, begini. Kalian buka properties, kita klik bagian yang terblok ini. Nah, ini kan semuanya terpilih ya. H-nya adalah 200. Terus W-nya adalah 140. Nah, di sini kita buat X-nya menjadi 0. Ingat, ini nanti kembali lagi seperti ini ya. Negatif 105. Ini kalian ingat-ingat, karena nanti akan dikembalikan ke letak negatif 105. Atau nanti terserah nanti modelnya kalian di sini tampilannya seperti apa. Kalau di Bu Eka, X-nya negatif 105. Kan bergantung kondisi ini, letak ujung yang di sebelah sini itu posisi X-nya ada di mana. Nanti kan tergantung kalian membuatnya seperti apa. Di Bu Eka kebetulan negatif 105. Nah, sekarang X-nya Bu Eka buat 0 terlebih dahulu seperti ini. Nah, begini. Kemudian saya tambahkan lagi di sini, di frame ke-21 layer 2, klik kanan, pilih insert keyframe. Kalian klik kanan, pilih insert keyframe. Jadi di frame ke-21, diklik kanan, pilih insert keyframe. Kemudian kita ubah terlebih dahulu waktu di situ, tombol yang ini saja ya yang diubah ya. Nah, kita klik di luar layar supaya tidak ada yang terblok. Kita ubah yang bentuk segitiganya saja. Kita klik tanda segitiga yang ke arah kanan. Mau kita ubah arahnya ke arah kiri. Kan kalau tadi pakai modify, transform, kemudian pilih scale and rotate, itu bisa dilakukan. Kalau mau cara cepatnya, tekan tombol CTRL di keyboard, kemudian ada ALT kalian tekan juga bersamaan, kemudian tombol S. Nah, langsung muncul seperti ini. Skalanya kalian buat 100, rotate-nya 180, kemudian klik OK. Nah, berpindah ke arah kanan. Berpindah arahnya menjadi ke arah kiri. Nah, sekarang kita klik lagi di frame ke-22, kita klik kanan, pilih insert keyframe. Nah, ini tetap nggak ada yang kita ubah, cuma nanti sebagai pengubahan untuk Create Motion Twin. Nah, sekarang kita klik di frame ke-40, klik kanan frame 40, pilih insert keyframe. Nah, kita klik yang di sini tadi menunya, kita klik. Kita kembalikan X-nya seperti semula. Tadi negatif 150. Maaf, negatif 105 ya, kebanyakan. Negatif 105. Nah, kembali ke tempat asal. Kemudian di sini kita tambahkan lagi, diklik kanan, pilih insert keyframe. Nah, kita kembalikan lagi tombol segitiganya menghadap ke arah kanan. Kita klik di luar layar dulu, klik segitiganya saja, kemudian Ctrl, ALT, dan S bersamaan. Ini tidak usah diubah, tinggal OK, kembali seperti semula. Berarti ini tadi untuk layar menu itu berakhir di frame ke-40. Nah, layer 1 berarti kalian klik kanan, frame 41-nya. Frame 41 di layer 1, kita pilih insert frame. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal kita berikan menunya ya. Jadi kita berikan pilihan menunya. Kalian klik dulu, tapi di sini yang di frame 1 layer 2 kita hentikan dulu. Kita stop ya, frame 1 layer 2 kita pilih stop, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Kemudian klik di sembarang tempat supaya tidak ada yang terblok. Nah, di sini tombol segitiga kecil kita klik. Oke, ini agak kecilkan sedikit. Ternyata nggak mau, oke, yang atasnya saja kalau begitu. Biar kelihatan lebih besar sedikit. Nah, ini kita klik tanda segitiganya.
action scriptnya tetap masih terbuka, kalian tuliskan on kurung buka, release, kurung tutup, kurung kurawal buka, go to, and stop 2. Nah, begini ya, go to and play, bukan go to and stop ya, mohon maaf, go to and play, kurung buka 2, seperti ini, titik koma kurung kurawal tutup. Kalian kopikan saja biar nanti tinggal mengganti frame-nya. Kita copy, kemudian kalian klik frame 21 layer 2, kita klik di sembarang tempat, klik segitiganya, klik actionnya, Ctrl V. Nah, di sini kita mulai di frame ke-22. Sekarang yang terakhir di frame 41. Nah, kita klik sembarang tempat, segitiganya kita klik, seperti ini, Ctrl V. Nah, kan tadi tujuannya, ini kan kembali lagi kalau tombol segitiganya diklik, frame 2 bergerak. Terus jangan lupa kita kembali lagi ke frame-nya, kita hentikan. Jadi frame 41 layer 2 kita klik, kita tuliskan di action-nya stop, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Begitu juga di frame yang ke-21. Diklik, stop, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Nah, ini perhatikan kalau misalkan saya Ctrl Enter, nah ini saya buka secara besar ya. Nah, tampilannya kan seperti ini. Ternyata kalau kita buat maksimal tampilannya, tulisan materi 1, materi 2, materi 3 kan muncul. Nah, padahal kan jadinya tidak estetik ya, atau tidak cantik lah, katakanlah seperti itu. Misal kita klik menu. Nah, ini kira-kira kenapa kok bisa muncul error? Karena file ini tadi belum kita simpan. Oke, saya close dulu. Kita lanjutkan kurang satu bagian lagi, yaitu kita berikan bagiannya adalah mask. Mask itu apa, Bu? Jadi ditopeng. Supaya tadi tulisan yang materi 1, materi 2 pas di sebelah kiri itu tidak muncul. Caranya yaitu layer 2-nya kita klik kanan, pilih insert layer. Nah, di sini kita buat topengnya atau masknya itu seukuran layar. Jadi kita klik, ini kita ubah lagi ke rectangle tool. Layarnya ini warnanya bebas, mau transparan tidak ada masalah, ada warnanya pun juga tidak masalah. Kita buat di luar begini dulu. Selection toolnya kita klik. Nah, bidangnya kita klik, buka propertiesnya. Ubah sesuai dengan ukuran layar, yaitu 550, 400, H-nya, kemudian X-nya 0, Y-nya 0. Enter. Ternyata warnanya kalian misalkan, Bu, saya maunya warnanya transparan. Oke, kita klik dulu di sini. Warna ini kita ubah jadi, misalkan mau abu-abu, mau putih, bebas ya. Nah, begini. Terus kita buat mau transparan, tidak masalah. Walaupun warnanya abu-abu juga tidak masalah. Tapi, Bu, saya enaknya pakai transparan aja, Bu. Berarti alfanya ini kita perkecil. Alfanya diganti 0. Sebenarnya ada, tapi kesannya nggak ada gitu ya. Oke, alfanya kita buat 0. Kemudian arahkan kursornya ke layar 3. Kita klik kanan. Nah, ini ada pilihan mask. Kalian klik mask. Nah, ini yang tertopeng itu kan hanya layer 2. Jadi ini tidak masalah background belakang pun tertopeng atau tidak, nggak ada masalah. Jadi tampilannya kalau BK Ctrl Enter seperti ini ya. Nah, yang di sebelah sini tertutup, tidak muncul. Nah, kalau kita klik, Bu, lah kok itu, Bu, kok nggak halus, Bu? Iya, ada yang belum kita lakukan memang. Jadi gerakannya hanya seperti ini. Oke, saya tutup. Yang belum kita lakukan adalah arahkan kursor kalian ke layer kedua di sembarang tempat antara frame 2 sampai frame 20. Nah, di sini kalian klik kanan, pilih Create Motion Twin. Nah, yang di sini juga klik kanan, pilih Create Motion Twin. Nah, sekarang kita Ctrl Enter, tampilannya seperti apa.
Jadi dia gerakannya jadi halus. Nah, begini. Nah, oke, saya tutup dulu. Kita simpan dulu file. Save as. Nah, di sini kita tuliskan saja namanya menu. Kita save, kemudian kita Ctrl Enter untuk memunculkan SVF-nya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita buat tambahan untuk satu fla lagi untuk memanggil ini tadi. Jadi, kalian bisa tekan Ctrl N supaya memunculkan flash dokumen yang baru. Hanya kita isikan script saja di sini. Kita buka action. Oh ya, jangan lupa tadi menyimpan semua filenya dalam satu folder yang sama, jangan sampai dibuat folder yang berbeda. Nah, untuk yang ini kita buat menunya, kalau mau di full screen silahkan, mau tidak di full screen juga silahkan. Misalkan kalau mau kita full screen ya berarti full screen. Kita full screen dulu. Maaf, fs comment ya. Fs comment kurung buka, double petik, full screen, double petik, koma, true, kurung tutup, titik koma. Kemudian kita mau memanggil file menunya, berarti load movie now, kurung buka. Nah, nama filenya tadi kan menu ya, huruf kapital semua, tapi pakai double petik dulu. Menu .svf. Jadi jangan lupa diberi tulisan .svf, double petik, koma. Kalau tadi file materi sampai materi 1 sampai materi 3 kita kasih level 1, nah sekarang kita kasih level 2 misalkan. Kurung tutup, titik koma. Sudah, perintahnya hanya ini saja. Nah, kalian bisa misalkan di sini kalian beri nama save as, katakanlah program, gitu ya, kasih nama program. Oke, kita Ctrl Enter. Ini hanya untuk memunculkan SVF-nya saja. Nah, oke, kita coba cek di bagian foldernya tadi. Ya, tadi Bu Eka simpannya di desktop. Oke, ternyata tadi tidak tersimpan di desktop ya, ada sedikit kesalahan. Tadi Bu Eka cek dulu di sini penyimpanannya tadi di mana. Ternyata di dokumen ya, Bu Eka nyimpannya tadi di dokumen. Nah, materi membuat menu. Oke, kita buka bagian programnya. Nah, jadi tampilannya begini. Kita klik bagian menunya. Kita klik materi 1. Nah, muncul materinya. Kita klik lagi. Coba klik materi kedua. Nah, seperti ini. Nah, selesai. Nah, jadi inilah tadi materi kita hari ini. Saya akhiri terlebih dahulu. Silahkan kalian coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.